Shalom, sobat kuliah kasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kristal Go di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita, saya akan tanggapi satu cuplikan video dari seorang mu'alaf yang mengaku saat dia mu'alaf, dia pernah ditawari kembali uang oleh seorang Kristen. Dia tidak sebutkan namanya memang. Dan jumlah yang ditawarkan kepadanya supaya masuk Kristen kembali itu fantastis banget. Miliaran rupiah. Nah, sebelum kita bahas cuplikan videonya, saya akan mendasarinya satu ayat Alkitab yang akan kita baca pada kesempatan ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 berbunyi demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, teman-teman, ini ada satu kisah di mana Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, dan di depan pintu gerbang itu ada seorang lumpuh, dan dia hanya meminta uang di depan pintu gerbang bait Allah itu. Dan ketika Petrus hadir di sana, dan dia tidak memberikan uang ataupun emas dan perak kepada seorang lumpuh ini, tetapi dia beritahu kepada seorang lumpuh ini, yang ada padaku adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya dia mengatakan, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Maka seketika itu juga seorang yang lumpuh itu berjalan, dan dia sangat bersukacita dan mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah, dan mereka boleh memuji Tuhan di sana. Nah, sekarang kita akan dengarkan satu cuplikan video dari seorang mu'alaf yang bernama Kristianti Zafa. Mari kita dengarkan cuplikannya bersama-sama. Mau nggak kamu kembali ke agama yang sebelumnya? Saya kasih uang sejumlah uang. Lalu saya bertanya, emang kamu punya uang banyak? Saya bilang gitu kan. Ada, katanya gitu kan. Oke, saya mau tanya, memangnya kamu mau kasih berapa sama saya? Saya tanya seperti itu ya. Lalu sahabat saya ini menyebutkan nominal, kalau aku kasih kamu 500 juta gimana? Saya sempat kaget, banyak uang juga ya kamu. Kurang deh, saya bercanda dengan dia seperti itu, kurang kayaknya. Terus akhirnya dia menaikkan harga 1M. Gimana kalau 1M? Lalu saya bertanya kepada dia, jangan andai-andai, kamu punya uang nggak? Saya bilang gitu. Saya punya uang segitu katanya. Jadi misalkan ini saya tawarin kamu uang segitu, kamu mau nggak balik ke agama yang dulu? Terus saya bilang ke dia, uang 1M buat apa ya? Gitu. Misalkan uang itu ada di tangan saya mau beli apa? Gitu. Kemudian saya bilang sama dia, kalau di tengah-tengah kota mungkin dapat 1M rumah yang sederhana gitu. Lalu sahabat saya ini, gimana? Berani nggak? Kata dia. Kurang deh, kata saya, kurang segitu. Udah, kamu punyanya berapa? Saya pengen tahu deh. Kamu punya berapa untuk membeli keimanan saya? Gitu. Oke Kris, gini aja Kris, saya tantang kamu 2 miliar gimana? Gitu. Saya sempat kaget mendengar angka nominal yang segitu fantastisnya. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari seorang mu'alaf namanya Kristianti Zafa. Ya, sudah sangat jelas ya, dia mengaku bahwa dia ini adalah seorang mu'alaf, dan pada waktu dia mu'alaf meninggalkan iman dalam kekristenan, ada seorang Kristen menawari dia uang dari 500 juta sampai 1 miliar dan sampai bahkan 2 miliar hanya untuk membeli seorang wanita ini. Harganya 2 miliar. Nah teman-teman, Anda bisa pasti dapat simpulkan di dalam benak kita masing-masing bahwa tidak pernah ada atau siapapun orang Kristen yang berpikir akan membayar orang yang telah mu'alaf dengan harga yang demikian. Nah teman-teman, ketika saya dengarkan kesaksian dari seorang mu'alaf Kristianti Zafa ini mirip sekali dengan Bang Stephen Indra Wibowo. Teman-teman masih ingat ya? Dia dulu pernah mengaku bahwa dia juga ketika mu'alaf ditawari uang sampai 1 miliar supaya dia kembali kepada kekristenan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata semua bohong.
Dia juga mengaku bahwa dia pernah ditonjok oleh pendeta sehingga giginya jadi ompong, dan dia pernah mengaku bahwa dia pernah studi di luar negeri sampai di London sampai S3. Ternyata apa yang terjadi? Semuanya itu hanya apa? Bohong belaka, ya. Dan ini tidak jauh beda dengan seorang perempuan yang bernama Kristianti Zava ini. Dia juga mengaku bahwa dia pernah ditawari uang sampai miliaran rupiah. Nah, teman-teman, saya mau katakan kepada kita begini. Apa ada orang Kristen yang menawarkan uang kepada seorang ibu ini? Ya tentu tidak ada lah. Untuk apa kita membayar uang sampai miliaran rupiah demi mendapatkan seorang wanita yang mu'alaf ini? Lebih baik uang yang ada itu kita pakai untuk apa? Membantu orang yatim piatu, janda-janda. Bahkan kalau ada gereja-gereja yang membutuhkan bantuan untuk pembangunan gereja, lebih baik kita alihkan ke sana daripada kita apa? Membayar seorang mualaf supaya kembali ke Kristenan kembali. Yang enggak ada lah. Dan artinya saya mau katakan begini, apa yang dikatakan oleh seorang mualaf ini itu adalah tidak benar. Itu semua hanya karangan, itu semuanya kebohongan belaka saja yang dia sampaikan saat dia ditawari uang dari 500 juta, 1 miliar sampai 2 miliar. Nah, saya pikir ketika seorang mu'alaf mengatakan demikian, mestinya orang-orang muslim atau siapapun yang mendengarkan kesaksian ini, marilah bukalah mata kita, berpikirlah dengan logis supaya kita tidak mudah ditipu oleh orang-orang seperti ini. Saya pikir seorang wanita ini ingin mencari kehidupan dengan cara membohongi umat-umat muslim. Nah, saya pikir ini adalah dosa, dan kalau orang ini tidak bertobat, ya pasti akan binasa. Nah, teman-teman ya. Jadi saya mau katakan satu hal lagi. Iman Kristen itu tidak bisa dibeli dengan uang semahal apapun. Dan Tuhan pun juga tidak menginginkan ada orang mau mengikut dia karena sudah dibayar oleh orang atau dibeli oleh orang percaya. Tidak. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia tidak menghendaki persembahan. Yang dia kehendaki adalah pertobatan, tubuh yang utuh untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup kepadanya. Karena Tuhan tidak butuh materi. Nah, kita juga sebagai orang Kristen, kita tidak mau membeli orang dengan uang supaya dia mengikut Tuhan. Yang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Nah, saya mau katakan kepada kita, kalau kita melihat kesaksian model seperti ini, janganlah mudah percaya. Tetaplah jadi orang Kristen yang bijaksana, dan tetap beritahu bahwa apa yang disampaikan oleh seorang mu'alaf yang sangat-sangat tidak benar ini, itu semua adalah kebohongan. Saya katakan, Bu Kristianti Zava, kalau Anda mendengar video ini, saya doakan supaya Anda bertobat dan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Ya, kalaupun tidak, ya tetap upah dosa ialah maut. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah cuplikan video ini. Shalom.